Iya. Kan katanya nggak, tapi romantis gitu ya. Bikin video-video kayak gitu kan sebenarnya ungkapan cinta bukan sih? Atau lagi promo lagu? Enggak, itu Ya mungkin promo lagu artisnya antara dia. promo lagu atau lagi gabut itu kan pasti zaman-zaman Covid itu ya. Oh, Jadi bikin video itu. lagi iseng-iseng belajar ngedit-ngedit di handphone kayak gitu. Ya udahlah sekalian mumpung Agustus bikin. Oh jadi waktu itu soalnya pas anniversary ke-10, 11, 12 itu ada videonya di Iya. YouTube Iya. kan, pakai lagunya Rio Febian, Sheila on Seven. Artis-artis sendiri gitu kan belajar sendiri ya udah. Kirain lagi promo lagu Rio Febian. Itu kan lagu lama juga. Enggak ya. Kalau lagu Sheila on Seven karena mengingat perjalanan waktu itu ya. Iya. Jadi benar waktu itu ibu yang nyosor duluan. Sebenarnya kan ya kalau disebut pendekatan ya kita udah sering jalan Udah bareng dekat. sebetulnya gitu. Suka nonton berdua dia di belakang anak-anak band gitu. Jadi suka nonton gitu, nemenin nonton. Rela nungguin pulang dari Garut gitu. Pokoknya mau nonton film Six Sense waktu itu ya. Jadi sebenarnya udah ada Udah sering kelihatan jalan ya. gitu. Ya cuman kan karena kita satu band jadi dia tuh nggak pernah mau ngasih sinyal karena katanya manajer sama pemain band nggak boleh pacaran. Pokoknya yang satu band itu, ya satu band nggak boleh pacaran karena laki semua ya, gitu pada saat itu. Cuma manajer sama pemain band pada saat itu nggak boleh pacaran gitu. Ya udah. Nah itu ada kesempatan mau jemput temen ke Jogja, minta antar sama dia pura-puranya. Aduh aku mesti ke Jogja jemput. Oh pura-pura temen. itu Bu. Enggak beneran. Oh iya. Maksudnya tuh Enggak maksudnya pura-pura pusing. Padahal kan nggak sendiri mah bisa ya. Enggak juga sih, cuman enggak juga harus jemput ke Jogja gitu kan sebetulnya, ngapain juga jemput ke Jogja, tapi akhirnya dia mau nganter. Oh itu tes gitu. juga ya. Tes Jemput apakah nggak dia sih? mau gitu. Ternyata mau tuh dari Bandung ke Jogja. Jogja. Oke. Nah Kak, Bapak ini kan katanya istrinya tuh orangnya keras banget, keras kepala gitu. Kadang-kadang kalau dikasih tahu nggak bisa. Jadi mendingan biar sampai kejedut sendiri. Contohnya apa sih yang Apa pernah ya? dikasih tahu tapi ini kekeh masih? Nggak ada sih sebenarnya yang keras kepala terus dia nggak Sampai ngikut kejedut. gitu. Nggak ada. Karena cuman ngasih tahu kalau misalnya jangan begini. Karena kalau kamu susah, nanti orang susah. semua orang susah, termasuk saya juga susah gitu. Maksudnya jadi ikutin dong omongan aku nih gitu. Jadi nggak pernah ngebiarin sampai kejadian gitu. Tapi biasanya karena memang kope gitu, kalaupun akhirnya kejadian dia bilang tuh kan udah dibilang dari awal kalau ada apa-apa tuh obrolin gitu, jangan cuman ngambil suka so jago ngambil keputusan sendiri gitu kan. Superwoman ya. Kan pacarannya lumayan lama ya 7,5 tahun, terus baru akhirnya menikah. Dari 7,5 tahun setelah menikah, ada nggak hal-hal yang ternyata udah lama kenal 7,5 tahun masih ada hal baru tentang satu sama lain? Ada lah. Ada sih, selalu ada setiap yang hari baru. selalu ada yang dia berubah apa gitu. Jadi apa ya? Ya kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba ketika ada satu momen yang sisi yang selama ini nggak pernah keluar tiba-tiba keluar Apa gitu. tuh kalau boleh tahu? Ternyata Apa ya? Ya lagi moodnya lagi misalnya dia lagi pengen sendiri ya nggak. Biasanya nggak pernah selalu pengen rame-rame gitu. Ya biarin aja sendiri. Iya, gitu, jadi ya. suka adalah hal-hal yang nggak nyangka bahwa aku misalnya tahu dia tuh pemarah banget gitu. Bisa pemarah tuh suka marah gitu. Tapi ternyata pas ada satu momen aku ngelakuin kesalahan misalnya, ternyata pas aku bilang, kok ternyata nggak marah, dia malah meraih gitu. Nah kayak gitu-gitu yang ternyata selama ini ketakutan doang gitu. Ternyata setelah dijalanin ya nggak kejadian kayak gitu. Kamu ceritanya sambil berkaca-kaca. Iya. Nggak cukup soalnya perjalanan yang 7 tahun pacaran, udah mau 19 tahun, kita 18 tahun ini. 2006 kan kawin? Iya, hampir 19 Iya, tahun. hampir 19 tahun. Iya. Ya tetap nemu hal baru lah gitu, maksudnya dinamis lah gitu. Ini sampai bikin berkaca-kaca itu kenapa? Ya itu tadi gitu. Di saat ingin ya selalu karena ketakutan gitu, takutnya kalau misalnya aku ngelakuin ini terus ngomong sama dia terus dia marah gitu. Tapi ternyata pas akhirnya ada satu momen aku akhirnya ngaku gitu sama dia misalnya gitu. Terus dia bilang apa yang keluar dari dia tuh ternyata bukan marah tapi lebih ke kasihan kamu kok ngadepin ini sendirian gitu, kayak gitu.
Jadi ketakutannya nggak beralasan sih. Ya, itu membuat kamu merasa banget bahwa betapa suami kamu mencintai kamu. Yang dia khawatirkan justru kamu, bukan fokus pada apa yang kamu lakukan, daripada perasaan. Dan nggak perlu ngomong I love you untuk itu. Kita di dia tuh act of service-nya luar biasa. Walaupun nggak pernah ngomong I love you, kemarin terakhir karena mungkin ngelihat aku lagi murung banget, tiba-tiba dia WhatsApp I love you, kata dia gitu. Terus aku nangis. Karena ya sejarang itu ngomong I love you. Iya, ternyata. Gak pantas ya nangis ya. Ini kamu tuh. Ini katanya nangis. Enggak lah, ini ternyata ya 19 tahun itu bukan berarti sesuatu yang membosankan. Selalu ada hal baru gitu, selalu ada hal baru. Dan selalu ada hal yang membuat orang tuh mengingat lagi betapa cinta satu sama lain itu adalah ketika sadar bahwa yang namanya cinta itu adalah ketika pasangannya itu yang diperdulikan adalah keselamatan dan perasaan pasangannya. Bukan menghitung berapa banyak salah, berapa banyak benar. Ini suami istri. Sekarang ibu dan anak mau kita bahas. Ada Marissa Ica, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Marissa membeli rumah bagi Galaskai yang merupakan anak dari mendiang Vanessa dan Febri Andriansyah. Terus kemarin menitip